selamat datang di channel Suka Baca, channel yang akan memberikan informasi apapun. Jadi simak terus ya. Tapi sebelum itu, klik like, share, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini aku akan membacakan part pertama dari buku Kisah Tanah Jawa yang berjudul Nafas Tiang Pancang. Sejak masa Mataram kuno, pembangunan sebuah candi dilakukan selama puluhan tahun. Seperti Candi Borobudur dibangun lebih dari 50 tahun. Ketika kami investigasi, penggunaan timbal nyawa boleh dibilang tidak ada. Para leluhur biasanya menanam biji-bijian atau emas pada bangunan candi. Sepemahaman kami, biji-bijian atau emas yang ditanam sebagai penghormatan kepada Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Sebelum kami membahas lebih jauh, kami akan bercerita mengenai misteri yang berkaitan dengan tumbal untuk sebuah bangunan yang hingga hari ini diyakini masih ada. Jogja Tugu. Stasiun Tugu mulai dibangun tahun 1885 dan resmi beroperasi pada tanggal 2 Mei 1887. Stasiun Tugu merupakan stasiun dengan dua kepemilikan, yaitu jalur sisi selatan milik Nederlands Indisch Spoorwegenmaatschappij atau disingkat dengan NIS dengan lebar rel 1435 mm. Sedangkan sisi utaranya milik Staatspoorwegen atau disingkat SS dengan lebar rel 1067 mm. NIS dan SS saling berbagi tanah untuk jalur kereta api jurusan Jogja Solo. Stasiun Tugu memiliki gaya arsitektur Indisch Empire yang banyak dianut pada akhir abad ke-19 dan menjadi gaya arsitektur kolonial modern pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Salah satu ciri Indisch Empire adalah susunan denah bangunan simetris yang terkesan rapi dan sederhana. Tidak terdapat bentuk yang berlebihan, yang juga merupakan pengaruh dari Neo-Renaissance. Namun pengaruh awal arsitektur modern juga terlihat kuat dengan ornamentasi bergaya Art Deco berupa komposisi garis-garis vertikal dan horizontal serta lubang-lubang dinding roster yang berguna untuk cross ventilasi. Sebagai pemberi karakter bangunan, pada kedua sisi terdapat bangunan terbuka dengan struktur baja beratap lebar yang memayungi area peron dan emplasemen. Misteri di balik Stasiun Tugu. Ketika Stasiun Tugu hendak dibangun, kawasan itu masih banyak ditumbuhi pohon beringin. Di depan pintu masuk ada sebuah pohon beringin besar yang susah ditumbangkan. Warga sekitar menyebutnya dengan pohon beringin Nyai Giri Kencono, sosok penguasa gaib yang digambarkan sebagai makhluk berkepala manusia tapi bertubuh macan. Awal pembangunan, kepala kerbau ditanam pada sebuah upacara simbolik. Namun, ada hal lain yang mengerikan, yakni kepala manusia dan jari yang ditanam di bawah bangunan. Kala itu, 3 orang pekerja atau buruh bangunan yang dipilih menjadi tumbal mendadak mengalami sakit parah dan kecelakaan sampai meninggal, guys.
Maksud kata dipilih di sini adalah dipilih oleh para lelembut atau perewangan ya guys ya, yang meminta tumbalnya. Wah, ngeri, aneh. Oke, aneh menerek, ngeri, sedikit aneh karena proses ritual tumbal dilakukan secara bertahap. Kronologi yang kami pahami kurang lebih sebagai berikut. 18 Februari 1886, mendadak seorang buruh bangunan jatuh saat memasang tembok, dan ketika jatuh kepalanya membentur bahan material yang ada di bawah dan tewas saat itu juga. Salah seorang mandor orang Jawa yang tahu dan mendapat tugas melakukan ritual langsung membawa pekerja itu ke sebuah ruangan untuk melakukan prosesi. Lehernya diputus menggunakan kapak, kepala dimasukkan ke dalam kain hitam, ditaruh di atas baki bambu dengan bunga-bunga ubur rampe. Benda-benda dan kepala tersebut ditanam di bawah tegel pintu masuk, dalam kurung pintu dalam atau bangunan yang lama. 23 Maret 1886, ada pekerjaan lembur. Mendadak seorang pekerja kesurupan. Dia berlari-lari dan loncat-loncat seperti kerasukan siluman kera. Pekerja lain mencoba membantu dan mengejar, tapi dia terus berlari sampai di sebuah lokasi. Buruh bangunan tersebut berhenti. Dia mengambil golok lalu memenggal kepalanya sendiri dengan sekuat tenaga. Seketika itu kepalanya terputus lalu jatuh masuk ke lubang galian yang akan dibuat pondasi di salah satu sudut bangunan. Untuk proses kepala yang kedua, kepala ditanam tanpa dibungkus kain, sedangkan badannya dibungkus kain hitam kemudian dikubur berdekatan, tapi sebelumnya diguyur dengan darah ayam cemani atau ayam hitam. Yo ngene iki rek jaman dhisik rek, berarti rek 7 April 1886. Kronologinya waktu itu ada masinis sedang mencoba lokomotif untuk mengangkut material bangunan guys. Lokomotif berjalan mundur. Kebetulan ada buruh bangunan yang sedang memperbaiki rel. Naas, kepalanya terpenggal oleh roda lokomotif di peron utara. Kepala tadi kemudian dibungkus kain merah, sedangkan badan dibungkus dengan kain kuning. Kepala ditanam di ruang dalam dan badan dikuburkan di peron utara jalur 1, kalau sekarang menjadi jalur 4. Staatspoorwegen atau disingkat SS adalah nama sebuah perusahaan kereta api di Hindia Belanda pada zaman itu guys. Perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebenarnya perusahaan kereta api pertama di Indonesia adalah milik swasta yang bernama Nederland Indisch Spoorwegen Maatschappij atau disingkat NIS tadi guys. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 27 Agustus 1863. Rute pertamanya Semarang Tanggung yang berjarak 26 km dibuat pada 17 Juni 1864. Ditandai dengan pencangkulan jalur rel oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron Slot van de Bel di desa Kemijen. Jenenge wong Belanda ya angel-angel rambir jancuk. Sekitar 6 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 April 1869, pemerintah Hindia Belanda mendirikan perusahaan kereta api Staatspoorwegen atau disingkat SS. Ide pembangunan jaringan jalur kereta api sebenarnya telah dikemukakan oleh Kolonel J.H.R. van der Wijk, seorang petinggi Koninklijk Nederland Indisch Leger atau disingkat KNIL. Itu sebuah lembaga ya guys,
lembaga perkeretaapian Hindia Belanda. Koninklijke Nederland Indisch Leger atau disingkat KNIL pada 5 Agustus 1840, 23 tahun sebelum NIS didirikan. Menurut Kolonel J.H.R. van der Weyck, kereta api merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah pengangkutan hasil bumi yang juga akan sangat menguntungkan bagi bidang militer. Ide awal yang ia rencanakan adalah pembangunan jalur kereta api Batavia-Surabaya melalui Yogyakarta dan Surakarta. Pemerintah Hindia Belanda menerima ide itu, tetapi jalur yang dibangun malah menghubungkan Semarang dengan Surakarta dan Yogyakarta. Pada tahun 1914 sampai 1915, perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen membangun jalur kereta api Cirebon-Kroya. Hal tersebut dilakukan untuk mempersingkat perjalanan dari jalur selatan menuju Batavia atau Jakarta sebagai pusat pemerintahan kolonial. Pembangunan jalur ini adalah yang tersulit dikarenakan kondisi geografis yang cukup berat dan beresiko, melewati beberapa perbukitan di daerah Notok serta lebar dan dalamnya Sungai Serayu. Pembangunan jalur ini cukup banyak menelan korban jiwa sebab dijalankan dengan sistem kerja paksa. Ngeri guys. Mbak Buyut awet di Indonesia yo. Hal tersebut dibuktikan dengan terdapatnya makam-makam tua di bukit di atas perlintasan kereta api di daerah Notok yang merupakan makam dari pekerja paksa. Menurut kasakusuk warga sekitar, di salah satu pilar rel jembatan kereta api Sungai Serayu diyakini pernah ditanam satu grup lengger atau tayub sebagai tumbal pembangunan jembatan. Saat itu kami penasaran dan mencoba menginvestigasi dengan menggunakan metode retrokognisi. Mbuh kuwi apa? Pembangunan fondasi jembatan mengalami banyak kendala, salah satunya ketika struktur dasar fondasi mulai dibangun. Terjadi ambles karena tergerus oleh derasnya aliran sungai. Hal itu terjadi berulang kali. Pada waktu itu, pemerintah Belanda sangat tertib dan disiplin dengan jadwal. Adanya kendala berulang itu membuat pihak Staatspoorwegen takut pengerjaan molor, sehingga mereka mencoba mencari solusi kepada paranormal setempat. Setelah mencari-mencari dan akhirnya mendapatkan paranormal setempat, dan paranormal pun itu akhirnya berkomunikasi dengan penguasa gaib Sungai Serayu yang kami ketahui bernama Dewi Ayuri Agung. Sosok siluman ular berkepala manusia berwajah perempuan. Bayangno Dewi rek piye bentuke. Dari hasil komunikasi itu diketahui penguasa gaib menginginkan tumbal satu grup tayub lengger Banyumasan lengkap dengan serta perangkat gamelan sebagai ganti rugi karena proyek tersebut telah mengusik ketenangan wilayah kekuasaannya. Wah, cuma mengusik kayak gak ada ngono rek yo. Antemi ae maren. Tayub lengger tersebut diminta sebagai tumbal untuk menghibur bangsa jin dan siluman yang ada di sekitar Sungai Serayu. Dan dicarikanlah grup lengger yang diambil dari wilayah Banyumas oleh centeng-centeng suruhan pihak Staatspoorwegen dengan dalih untuk selamatan sekaligus menghibur para pekerja pembuat jembatan. Wah, iki nganu rek iki ngapusi jangkrik. Pihak grup lengger menyanggupi karena mereka dibayar 3 kali lipat dari biasanya dan dibayar di depan. Wih,
wong dhisik goblok ya guys. Ya langsung ngereret. Makanya pendidikan itu penting guys. Sore sebelum senja tiba, para pemain lengger atau ronggeng khas Banyumas sudah tiba di lokasi. Mereka heran, kenapa lokasi pentas ada di dasar pondasi dengan di tengah-tengah sungai. Namun, Enteng Suruhan Belanda menjelaskan bahwa itu sebagai syarat keselamatan agar semua pekerjaan bisa berjalan lancar. Menjelang senja, obor-obor mulai dinyalakan. Sekitar pukul 21, para pemain lengger mulai turun menuju dasar konstruksi. Setelah sebelumnya mereka menaruh peralatan gamelan di bawah. Tidak lupa sesaji berupa ayam ingkung serta bunga-bungaan lengkap ditaruh di dasar pondasi. Gamelan mulai ditabuh. Dua orang penari cantik berusia 19 tahun menari diiringi vokal seorang pesinden. Puluhan pekerja dan beberapa menir Belanda melihat pertunjukan tersebut dari atas yang dijadikan dasar pondasi. Batu-batu besar telah disiapkan di atas lubang pondasi. Para pekerja sebenarnya sudah tahu akan terjadi pembunuhan massal berencana. Namun, para pekerja tidak berdaya dan tidak sanggup melakukan apa-apa karena para centeng Stadspoorwegen mengintimidasi mereka serta mengawasi mereka dari setiap sudut. Bisa dibayangkan guys, pertunjukan lengger yang harusnya menyenangkan dikala itu terasa sangat mencekam. Di malam, ketika bulan bersinar cukup terang sekitar pukul 12 malam, mendadak 4 obor yang ada di sudut atas lubang dimatikan oleh para centeng. Bahkan tangga menuju dasar fondasi turut diangkat naik. Para pengrawit beserta penari merasa bingung, lalu seketika musik berhenti. Dan apa yang terjadi? Tanya mereka. Sebelum kebingungan mereka berhenti, salah satu centeng berteriak memberi komando agar para pekerja segera melempar batu ke bawah. Puluhan batu sungai berukuran besar dilempar dari atas oleh para pekerja. Atas intimidasi para centeng-centeng itu, disusul dengan material bahan berupa semen dan material koral lainnya yang digelontorkan dari atas melalui talang-talang yang terbuat dari kayu. Setelah diisi terus-menerus, material itu pun penuh dan mengubur hidup-hidup para pengrawit, pesinden, serta penari di dasar fondasi jembatan kereta api Sungai Serayu. Hingga hari ini, terutama pada malam Rabu Wage, terkadang masih terdengar suara gamelan, yaitu gamelan lengger dari arah jembatan sungai guys. Konon katanya, saat itu para pemain lengger sedang menghibur penghuni gaib Sungai Serayu. Itu tadi guys, part 1 kisah Tanah Jawa. Kritik dan saran silahkan kalian tulis di kolom komentar ya guys. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.